Suatu keputusan dan menetapkan tujuan untuk diri Anda sendiri. Bagaimana Anda akan mencapai tujuan tersebut akan mudah. Jadi kalau kita sudah mengambil sebuah keputusan, maka kita akan mencapai tujuan itu dengan mudah. Ya, ini adalah kalau kita tidak mau mengambil keputusan itu, maka Anda jangan pernah bermimpi untuk bisa menjadi orang sukses. Jadi kalau Anda takut, Anda selamanya tidak akan pernah sukses. Kedua, jangan pernah bermimpi jadi orang sukses kalau Anda cuma bisa berhayal. Anda tahu berhayal? Berhayal ini adalah dia hanya menghayalkan sesuatu yang dirinya tidak pernah mencapainya. Dia selalu bernyanyi, andai aku jadi orang kaya. Dia hanya berhayal untuk menjadi orang kaya, tapi dia tidak pernah mencetuskan. Maka jangan pernah bermimpi untuk bisa sukses. Ya, jadi ini adalah memang kita harus perlu pahami bahwa kesuksesan itu ada beberapa hal yang harus kita buang jauh-jauh dari mindset kita. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kalau kamu takut gagal. Yang keempat, kalau kamu takut menghadapi masalah. Ingat, ya. Pengalaman hidup negatif masa lalu tidak bisa menentukan masa depan. Ekspresikan perasaan, keyakinan, kebutuhan Anda secara langsung dan terhormat. Jadi kalau orang itu selalu berkata, aduh, aku takut. Kenapa? Karena ini bisnis ini bukan bisnis milik Indonesia. Bagaimana kalau ada apa-apa kita tidak dibayar, nanti scam, kemudian bagaimana kita mengadu, bagaimana kita bisa mengklaim. Kita datang ke London ini kan membutuhkan waktu, membutuhkan energi. Nah, bahasa takut gagal, bahasa takut menghadapi masalah, itu dikarenakan karena dia memiliki sisi lain yang dulu, yaitu dia pernah pengalaman hidup yang negatif. Ya, pengalaman hidup yang negatif itu banyak. Makanya di sini kenapa Grup Indonesia Bersatu, saya melarang apabila Anda membuat chattingan yang akan merusak teman-teman yang banyak yang masih ingin sukses di dalam style. Sempat dikatakan oleh Pak Saiful, kalau memang Anda tidak menyukai, Anda negatif, Anda keluar dari grup, Anda bentuk grup sendiri. Biarlah orang-orang yang masih positive thinking ini bisa melanjutkan impiannya. Dan tolong jangan dicemari dengan negatif pikiran Anda. Ya. Jadi pengalaman hidup yang negatif masa lalu itu tidak akan bisa menentukan masa depan Anda. Semua orang pasti akan memiliki masa lalu. Ya. Semua orang pernah negatif. Tetapi ingat, kalau Anda sudah tanamkan sesuatu yang jelek terhadap diri Anda, maka itulah yang terjadi. Anda akan menjadi penakut. Ya, maka di sini keyakinan, perasaan, kebutuhan itu ekspresikan dan dengan cara yang terhormat untuk diri Anda. Maka saya katakan motivator yang terbaik itu adalah diri kita sendiri. Maka berusahalah untuk bisa berdamai dengan diri sendiri. Ya, Anda harus bisa damai dengan diri Anda sendiri. Anda harus bisa perangi diri Anda yang
selalu negatif. Kemudian yang selanjutnya adalah kalau kita hanya bisa iri melihat kesuksesan orang lain, maka kita tidak akan pernah berkembang dengan baik. Jadi begini teman-teman, akan saya jabarkan. Banyak orang itu yang selalu kalau diajak bisnis itu alasannya banyak. Untuk diajak sukses itu alasannya banyak. Ya, alasannya tidak punya modal lah, alasannya dia bukan passionnya lah, ya. Kemudian begitu melihat seseorang ini sukses, dia akan tumbuh iri dengki di dalam hatinya. Maka dia akan berkata yang tidak-tidak. Jadi untuk Anda, saat ini Anda berjuang untuk menggapai, untuk mewujudkan impian Anda. Kemudian Anda mendapatkan cibiran, Anda mendapatkan hujatan. Maka jadikan hujatan cibiran itu sebagai kekuatan di dalam diri Anda. Anda harus lebih bisa mengeksplor kemampuan Anda. Jadi Anda jangan pernah lemah atau mundur ke belakang. Dengan adanya newsletter yang sekarang, kalau kita melihat Anda begitu ada yang antusias, ada yang merasa dirinya di PHP, ada yang merasa dia bosan karena cukup lama dan selalu dikatakan sabar, sabar, dan sabar. Ya. Nah, disinilah teman-teman kenapa saya selalu memberikan motivasi supaya Anda ini merasa kuat. Ya, saya sebagai teman untuk Anda yang akan menguatkan apabila Anda telah mengalami kelelahan, Anda menjadi lemah dikarenakan bahasa-bahasa yang mereka berikan Anda konsumsi. Maka sekali lagi Anda harus hati-hati apabila Anda membuat chattingan di grup Indonesia Bersatu, karena SOP kami sangat ketat sekali, berbeda dengan grup-grup yang lain. Ya, karena itu tadi salah satunya adalah nama baik saya sudah saya cadangkan untuk grup Indonesia Bersatu. Jadi saya mohon untuk kerjasamanya. Kemudian yang lainnya adalah kalau kamu kebanyakan mikir, jadi kamu tidak akan pernah sukses, ya. Kalau kamu kebanyakan mikir, Anda tahu kebanyakan minggir? Kalau kita diberikan peluang yang bagus, minimal kita dengarkan, ya. Minimal kita dengarkan. Jangan langsung negatif. Pasti multi level. Memang tidak bisa dipungkirin ya. Bahasa multi level ini sangat menjamur sekali. Bisa dikatakan kemarin oleh Pak Saiful, dan saya juga sendiri adalah networking. Hampir 20 tahun saya malang melintang di dunia network. Tetapi alhamdulillah walaupun memang bisa dikatakan saya jungkir balik, tetapi kalau saya presentasikan saya masih beruntung ya. Jadi sebelum saya tua seperti ini nih, memang saya kerjaannya itu saya menyukai karena jiwa sosial saya mungkin ya, dan memang saya suka memberikan motivasi terhadap orang lain, tetapi saya lebih banyak multi level itu di produk, kemudian saya main di cryptocurrency dan saham. Hanya saja kalau saham cryptocurrency ini dipegang oleh anak saya karena saya tidak begitu memahami dengan betul ya. Jadi kalau Anda sekarang sudah di dalam kendaraan yang tepat ya, yaitu di Jalap Style EH, maka Anda perjuangkan bagaimana titik finish itu Anda dapatkan dan kemenangan bersama Anda. Ini jangan lagi berpikir untuk ke belakang. Ya, Anda sudah melakukan yang terbaik. Hanya tinggal tahapan demi tahapan Anda harus bisa lalui. Proses itu yang dinamakan untuk bisa mencapai suatu tujuan. Saat saya gambarkan saat Anda lapar, Anda juga mungkin ke dapur mengambil piring, membuka nasi, mengambil sayur lauk. Ini proses Anda berjalan. Ya. Walaupun Anda di tempat rumah makan
masih memesannya. Ya, Anda masih memesannya. Pasti akan masih ditanya. Ya, tidak langsung Anda begitu makan perut Anda langsung kenyang. Tidak, Anda pasti memasukkan ke dalam mulut dan Anda kunyah baru Anda telan. Jadi semua apapun yang kita lakukan adalah harus melalui proses. Nah, proses inilah kadang-kadang memang sangat melelahkan. Ya, harus kita tambah lagi kesabaran itu. Tetapi tidak bisa dipungkiri manusiawi. Kadang-kadang maka kalau ada sedikit curhatan yang tidak terlalu berlebihan, saya bilang dengan admin leader, biarkan dulu. Biarkan. Jangan dibatasi. Kita lihat. Nanti alurnya kemana. Tetapi kalau dia sudah merembet, barulah dibatasi. Dan itu adalah yang sudah saya berikan komando kepada admin dan leader. Ya. Jadi Anda boleh mengeluh tetapi Anda jangan terlalu negatif yang terlalu jauh. Karena akan merugikan diri sendiri, tentunya juga berdampak kepada saudara atau teman kita yang ada di grup Indonesia Bersatu. Kemudian selanjutnya adalah, jangan pernah bermimpi jadi orang kaya kalau kita tidak mau bangkit setelah jatuh berkali-kali. Jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun. Ya, jadi memang kita ini kadang-kadang repot. Kita memiliki uang, kita membuka toko, rumah makan misalnya, dengan adanya COVID, tidak bisa dipungkirin, semua omset itu juga terpuruk, jatuh. Ya, jadi serba salah. Apakah semuanya ini tidak berpotensi untuk kerugian? Semuanya itu berpotensi kerugian. Tetapi Anda ingat, untuk membuka warung nasi tidak cukup 1 juta. Tetapi untuk masuk ke Jalap Style, Anda hanya menyisihkan 220.000 saja untuk bisa melakukan KYC. Yang mana dengan KYC ini Anda berhak untuk mendapatkan cryptocurrency dan PhotoShare. Kalau hari ini Anda sudah tidak bisa mendapatkan PhotoShare, tetapi masih berhak untuk mendapatkan cryptocurrency. Cryptocurrency ini kalau saya dengar itu memakai blockchain sendiri, bukan menginduk kepada perusahaan yang lain. Jadi Jalap Style ini sangat luar biasa. Begitu Anda sudah mendapatkan cryptocurrency, Anda masuk ke EH, kemudian Anda melakukan kontribusi terhadap EH, Anda masih berhak untuk mendapatkan 3 referral atau 3.000 euro per tahun. Kalau di kalkulasi dengan 1.018.000, Anda bisa mendapatkan di 6 juta. Ini estimasi atau potensi, kurang lebih hanya dengan modal 220. Kemudian kripto Anda, saya katakan, kripto ini adalah sebagai uang mata digital yang mana suatu saat bisa Anda gunakan untuk PV, bisa Anda gunakan untuk alat transaksi, beli kalau sudah publish. Dan Anda perlu saya kasih tahu, Mr. Alex memiliki ambisi bagaimana di 1 tahun akan menjadi 1 miliar user. Jadi kalau kita kalkulasikan, hari ini katakanlah 3 juta user, 3 juta user membawa 1 saja, oke? Kalikan dalam 1 tahun. Benar tidak? Kalau membawa hanya 1 saja, kalikan dalam 1 tahun, maka 1 miliar user akan terpenuhi. Dan ini dampaknya sangat luar biasa apabila Anda memiliki cryptocurrency, apabila Anda memiliki PhotoShare. Ini dampak kalau Anda hanya mengeluarkan uang 220.000 saja untuk KYC. Karena dengan KYC Anda berhak semuanya. Dan itu sebagai ketentuan supaya Anda tidak dikatakan sebagai money laundry, Anda tidak dikatakan
sebagai robot, kemudian Anda tidak dikatakan dengan Anda mendapatkan income dari Jalastel itu bukanlah uang dari kucuran teroris. Itu ada banyak fungsi dari KYC. Ya. Nah, ini masih ada waktu. Masih ada waktu bagaimana Anda bisa mendapatkan cryptocurrency. Percaya dengan saya, insya Allah cryptocurrency suatu saat Anda yang tadinya tidak paham, Anda nanti akan memahami bagaimana cryptocurrency ini. Kalau sudah publish, maka Anda bisa mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa. Dan Jalastel, ini adalah kendaraan yang sangat tepat. Maka Anda jangan lagi merasa dipusingkan dengan berita-berita yang di luaran sana. Maka kalau kita pernah jatuh berkali-kali, bangkitlah. BO-BO yang dulu kita lakukan itu memang sangat menyesakkan dada. Oke? Anda tahu, saya juga miliaran di BO, tetapi tidak membuatkan saya surut untuk bisa menggapai impian saya di Jalastel. Dan saya pernah berbicara kepada suami saya. Dulu, ya, berapa bulan yang lalu atau tahun yang lalu, uang yang saya habiskan di BO, saya insya Allah akan kembalikan dari Jalastel. Maka saya meminta izin dengan suami, saya akan membeli paket EDV. Ya, paket EDV. Kenapa? Waktu itu saya izinnya tidak banyak pada dasarnya, ya, tidak banyak karena waktu itu belum terjadi adanya cryptocurrency dan belum adanya Futushare saat itu. Saya hanya membeli di 300 euro. Saya adalah orang yang pertama membeli paket premium saat dikeluarkan. Karena waktu itu saya tidak paham tentang KYC. Saya melobi beberapa admin dan admin pun juga bingung bagaimana ini caranya karena bentuknya seperti token listrik. Itu adalah pertama saya selalu membuat gebrakan. Begitu saya melihat Jalastel dengan modal hanya saat itu 350.000 atau setara dengan 18 euro. Nah, setelah ada beberapa champion, saya karena konsultasi dengan konsultan perusahaan, saya dihitungkan, maka di situ saya tanya, saya memiliki uang sekian, bagaimana kalau saya berikan premium? Kemudian saya dihitungkan dan mindset saya dibuka. Kalau Bunda memiliki uang sekian, maka Bunda post saja di paket EDV. Nah, akhirnya ada champion mother, ya, waktu itu, maka saya post di paket EDV sampai terkumpul di atas 2 juta, yaitu saham atau Futushare yang saya miliki. Kemudian cryptocurrency-nya itu saya beratus-ratus saya dapatkan dikarenakan waktu itu adalah champion mother, dan itu saya post. Kalau Anda sekarang mau kejar saya, hari ini pun Anda membeli paket EDV berapa ribu, Anda tidak akan bisa melampaui apa yang saya miliki. Karena sudah berbeda. Maka banyak orang yang mengatakan penyesalan. Ya, menyesal. Jadi memang kalau menyesal itu pasti ada di belakang. Kalau di depan itu adalah pendaftaran. Nah, kenapa saya katakan ini saya kupas? Jangan lagi nanti Anda merasa menyesal di kemudian hari. Dikarenakan Anda memiliki kemampuan, tetapi Anda tidak mau melakukan. Karena tadi Anda sudah jatuh, Anda pernah merasakan jatuh, Anda tidak mau bangkit. Maka nanti akan ada penyesalan. Ingat, KYC, paket EDV, masih berhak untuk mendapatkan cryptocurrency. Lakukan yang terbaik untuk diri Anda. Jadi kalau Anda jatuh, maka jangan Anda langsung tidur, tapi Anda bangkit, Anda support diri Anda, Anda suntik energi Anda. Maka bergaulah dengan orang yang positive thinking. Kemudian di sini adalah, bisa saya katakan tadi, dalam kesuksesan itu memang berbagai macam cara, nanti akan saya kupas ya, karena kita bicara tentang sukses. Kemudian
Kemudian yang selanjutnya adalah kalau kita hanya meraih kesuksesan tanpa ada usaha, maka itu sama dengan bohong. Jadi jangan pernah bermimpi menjadi orang sukses kalau kita tidak mau usaha. Jadi teman-teman, di sini adalah usaha ini sesuai dengan kemampuan diri kita masing-masing. Jangan pernah batasi kemampuan diri kita, tapi lakukan yang terbaik, lampaui kemampuan Anda. Itu adalah usaha maksimal. Jadi semua itu adalah Anda yang bisa mengukur batas kemampuan Anda, sejauh mana Anda melangkah. Ya. Jangan Anda ini sedikit-sedikit mengeluh. Karena semuanya itu usaha, itu tidak akan sia-sia. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ya. Jadi usaha Anda yang sekarang ini bisa dikatakan energi Anda terkuras. Ya. Kemudian Anda kepanasan, kehujanan karena Anda menjajakan, yaitu tentang perusahaan Anda. Jalapstyle EH itu perusahaan Anda ya, karena Anda nanti yang akan digaji. Saya katakan ini adalah perusahaan Anda karena yang memiliki cryptocurrency dan future share itu adalah Anda. Nah, saat itulah kenapa saya selalu berkata bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Capek Anda hari ini, kelelahan hari ini, maka akan terbayar mahal apabila EH, yaitu nanti peluncuran yang real terjadi. Semuanya iklannya kita akan tonton. Jadi iklan itu sudah keluar ya, tetapi belum mencapai keseluruhan sehingga belum bisa banyak orang untuk mendapatkan. Jadi bertahap. Maka di sini kita tidak boleh pesimis karena janji di newsletter itu kan sudah ada, akan dijadikan 1.000 euro per tahun. Itu adalah janji dari perusahaan EH ya. Jadi kita harus selalu berusaha, jangan sampai kita ini adalah orang yang selalu berkata usaha sudah saya lakukan tetapi tetap aja saya seperti ini. Jangan, itu namanya putus asa. Jadi usaha ini tentunya adalah kita didampingi dengan kesabaran ya. Tanpa kesabaran Anda tidak akan pernah berhasil. Maka jangan pernah bermimpi menjadi orang sukses kalau kita tidak mau berusaha. Kemudian selanjutnya adalah kita tidak akan pernah sukses kalau kita cuma mau main-main. Anda tahu main-main? Ya sudahlah, saya coba-coba aja lah ini. Saya masuk KYC aja, saya sendiri aja lah. Karena apa? Karena semuanya membutuhkan pembuktian. Maka saya tidak akan mengorbankan diri saya untuk membuat menjalankan EH ini atau kita mengajak teman-teman lain. Karena semua menginginkan pembuktian. Nah, disinilah Anda bisa dikatakan main-main. Ya, bisnis ini kalau Anda sudah yakin, maka lakukan totalitas. Karena hasilnya pun totalitas. Kalau Anda bermain-main, Anda setengah-setengah, Anda pun juga akan mendapatkan setengah-setengah. Maka saya katakan, cintai bisnismu, cintai pekerjaanmu sebagaimana kamu mencintai pacarmu. Ya, jadi kalau kita mencintai pacar itu selalu meluangkan waktu untuk selalu bersikap manis terhadapnya. Tidak peduli itu pagi, tidak peduli itu siang, tidak peduli itu tidur. Selalu meluangkan waktu untuknya. Begitu juga Jalapstyle. Kalau Anda sudah merasa yakin bahwa Jalapstyle ini akan bisa mengubah kehidupan Anda, jangan pernah Anda main-main. Gunakan waktu sebaik mungkin. Jangan hanya untuk sekedar bercanda. Ingat, time is money. Ya. Hari ini buatlah kita bekerja untuk uang.
tapi suatu saat uang yang akan bekerja untuk kita. Maka di sini Anda jangan pernah main-main. Lakukan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Semua yang kita lakukan itu pasti akan ada manfaatnya. Dan yang terakhir adalah jangan pernah bermimpi jadi orang sukses apabila kita selalu berburuk sangka atas kesuksesan itu sendiri, ya. Nih, berburuk sangka. Jadi beberapa waktu saya ada di grup sana, di grup sini, ya. Mereka berburuk sangka. Berburuk sangka itu begini. Ada pertanyaan, kenapa begitu lama, sedangkan dulu meminta 3 juta user adalah terjadinya MOU dan akan dikeluarkan iklan berbayar. Tetapi apa yang sekarang terjadi? Anda sudah berkali-kali kita beritahu, ya, all member, bahwasannya di bulan September 2020 ada sekitar 400 pengiklan yang menginginkan kerjasama dengan Jalap Style. Kemudian, karena di waktu itu 3 juta user sangat sulit sekali dicapai, ya, akhirnya pengiklan tadi yang sudah menginginkan kerjasama itu menarik dirinya, ya. Kemudian di follow up kembali, karena waktu itu ya sudah karena lambatnya dengan adanya COVID yang merajalela, dan ini bukan hanya Indonesia tetapi global, internasional. Dengan adanya COVID, maka semua terbengkalai, ya. Pengiklan pun juga yang tadi sudah menginginkan iklannya masuk dalam Jalap Style, akhirnya pada menarik dirinya. Kemudian sangat kepintaran Mr. Alex ini luar biasa, dan dia memutar otaknya. Perusahaan EH ini dibeli oleh Mr. Alex. Akhirnya orang-orang itu ditarik kembali untuk bisa masuk iklannya di EH. Jadi tidak bekerja sama dengan perusahaan yang lain, tetapi bekerja sama dengan perusahaannya sendiri, yaitu EH. Nanti silakan kalau yang pengen mengetahui dari mulai kapan itu diakuisisi, silakan bertanya kepada PP Merah, ya. Nanti bisa di-share tentang legalitasnya. Nah, itu semua ini pada dasarnya adalah karena sesuatu hal sehingga terjadi keterlambatan. Di 2021 waktu itu Zoom Meet dengan Mr. Arun, dan sudah mengatakan insya Allah di bulan Februari harusnya itu sudah launching tadinya. Tetapi ya itu tadi teman-teman, maka perlu disikapi dengan baik. Segala sesuatunya, apapun yang kita sudah jauh-jauh hari kita perjuangkan, kita jadikan yang terbaik, tetapi kadang-kadang itu meleset dari perkiraan kita, ya. Nah, inilah semua supaya tidak ada kecewaan, maka akhirnya terjadilah platform Jalap Style itu disinkronisasikan dengan EH yang sekarang ini, dan memang sudah mulai ribuan yang masuk pengiklan kepada EH, maka kita sudah tidak lagi khawatir dengan adanya newsletter yang terbaru. Jadi di dalam menyikapi bagaimana jangan kita pernah bermimpi jadi orang kaya, ya. Kalau ada 10 kriteria tadi yang masuk ke dalam diri kita, maka kita tidak akan pernah sukses. Nah, di sini ada 4 yang harus kita miliki. 1, niat. Kalau kita sudah niat bisnis di Jalap Style, maka ikutilah proses. Jangan banyak protes. Kalau memang ada newsletter seperti ini, kita ikutin dulu, biarkan, ya. Kita ikutin dulu, biarkan. Kedua adalah yakin. Yakin Jalap Style ini adalah kendaraan yang tepat. Jalap Style adalah kendaraan yang tepat buat kita apabila
apabila suatu saat peluncuran yang real sempurna, iklan itu untuk kita, maka kita juga akan mendapatkan sesuatu yang besar karena keyakinan itu. Jadi keyakinan itu tumpuhkan kepada diri kita. Niat, yakin, kemudian usaha bagaimana Anda bisa mengembangkan jaringan dengan baik, karena itu adalah income buat Anda. Dan keempat adalah doa. Doa ini adalah satu komponen yang mana kalau kita hanya niat, yakin, usaha tanpa didampingi doa, itu juga bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka saya berharap semua all member Indonesia bersatu malam ini, yaitu setiap Anda melakukan sholat sebagai muslim atau non-muslim, maka masukkanlah suatu doa yang baik untuk bisnis kita, untuk kejayaan kita, dan untuk kesuksesan bersama. Oke, sebentar saya tanya admin, adakah informasi? Kak Teddy? Lanjut. Oke, baik. Saya akan ngupas beberapa tentang kesuksesan. Ya. Jadi teman-teman, banyak orang bertanya tentang sukses itu bagaimana? Seperti itu ya. Maka tadi dikatakan bahwasannya kita jangan takut menghadapi masalah, jangan takut gagal kalau kita menginginkan untuk sukses. Nah, sukses ini kalau saya jabarkan lumayan, tetapi Anda boleh ambil petik manfaatnya supaya Anda bisa menjadi orang sukses. Jadi satu, sukses itu datang kepada orang yang mau mengambil resiko. Orang bisnis semua pasti akan mengalami atau mendapatkan resiko. Bisnis apapun, ya, bisnis apapun, ingat. Maka Anda kalau ingin sukses, Anda harus berani mengambil resiko. Kemudian, sukses datang kepada mereka yang bekerja keras. Sukses datang kepada mereka yang mau menerima tantangan. Anda tahu, saya menyukai tantangan. Ya, kalau saya memiliki kompetitor, maka adrenalin saya itu naik berkali lipat. Dan kompetitor ini yang saya inginkan adalah sepadan atau minimal satu langkah di atas saya supaya saya bisa mengejarnya. Anda tahu kenapa saya membeli paket EDV begitu besar? Karena saat itu saya memiliki kompetitor, yaitu ada beberapa orang dari Indonesia yang memiliki paket EDV, ada yang 1.000, ada yang saat itu 700, ada yang 950, maka di situ saya ingin bersaing dengannya. Dan mereka, bisa saya katakan saat itu beberapa orang saya tantang untuk bersaing dengan saya. Dan pemenangnya saat itu, ya nggak tahu kalau sekarang masih banyak yang beli ya. Saat itu pemenangnya adalah insya Allah saya. Paket EDV terbesar sampai di atas 2.000, dan mereka kompetitor saya rata-rata paling besar itu 1.300-an. Kalau nggak salah saat itu ya. Itu kompetitor saya. Dan saya sengaja membuatnya sebagai kompetitor karena saya menginginkan apabila saya bisa mencapai melebihi orang yang saya anggap harus di bawah saya. Itu adalah berkat kompetitor. Jadi kalau Anda memiliki kompetitor di luar, Anda memiliki orang-orang yang tidak menyukai Anda, maka Anda harus buktikan bahwa Anda adalah yang terbaik dari dia. Ya. Itulah yang akan membuat adrenalin Anda akan naik berkali lipat. Spirit di dalam tubuh Anda tanpa Anda sadari akan menjadikan confidence, percaya diri bahwa Anda layak menjadi pemenangnya. Ini adalah Anda kalau mau sukses harus bisa menerima tantangan, dan saya menyukai tantangan itu. Maka sudah saya buktikan, insya Allah saat itu saya terbaik memiliki paket EDV.
Kemudian disusulah banyak di grup-grup saya, ya. Grup-grup saya hampir semua saya post untuk bisa membeli paket EDV karena progresnya sangat luar biasa. Apabila di dalam newsletter dikatakan tetap akan mendapatkan 1.000 euro per tahun, atau apabila Anda memiliki paket EDV di 300 euro, Anda berhak untuk mendapatkan 1.500 euro per tahun. Ini yang membuat saya masih kekeh. Anda tahu kekeh? Membuat saya masih bergairah. Saya tidak pernah berhenti meng-KYC-kan orang-orang yang butuh KYC. Daripada dia daftar DIH gratis, saya tidak peduli. Anda akan saya ambil, saya KYC-kan. Jadi saya juga berusaha memiliki paket EDV besar, tetapi saya juga bukan diam. Saya juga melakukan pengembangan jaringan, dan alhamdulillah cukup besar walaupun saya tanpa harus keluar rumah, ya, karena saya selalu berusaha setiap hari saya presentasi terhadap teman-teman yang jauh, saya presentasi terhadap orang-orang yang saya kenal, dan saya tidak pernah berkata lelah, saya tidak pernah menggerutu, saya tidak pernah berbicara negatif. Bahkan saya tidak pernah mengatakan kapan launching. Saya selalu mengikuti progres Jalap Style, dan saya selalu menerima newsletter yang diberikan di web kita masing-masing. Hampir saya tidak pernah berprotes dengan siapapun, karena saya menikmati setiap perjalanan di Jalap Style. Ini adalah saya buat sejarah. Apabila suatu saat saya mendapatkan income yang besar, maka sejarah itu akan saya ukir. Kenapa saya sampai berani seperti ini? Pertama adalah saya sudah berkata tentang diri saya, setelah Jalap Style, saya insya Allah akan pensiun. Karena saya sudah kepala 5, ya. Saya sudah kepala 5, dan saya rasa sudah cukup. Saya malang melintang dan kemudian memberikan edukasi di mana-mana untuk teman-teman. Jadi saya ingin pensiun. Di masa tua saya ingin dengan suami, dengan anak atau cucu, saya ingin bersenang-senang. Maka di situ saya menyukai kata go financial freedom. Ini yang saya sukai. Go financial freedom itu adalah kebebasan waktu bersama suami, bersama anak, bersama cucu. Kemudian go financial freedom adalah kekuatan di mana ekonomi saya insya Allah cukup kuat tanpa saya harus lagi bekerja, karena uanglah yang akan bekerja untuk saya. Ya. Nah, kemudian di sini adalah sukses datang kepada mereka yang bertanggung jawab. Anda sebagai seorang leader, Anda harus bisa bertanggung jawab terhadap diri Anda dan terhadap member di bawah naungan Anda. Anda jangan pernah hanya mengambil manisnya saja. Anda harus dampingi bagaimana member Anda ini harus sukses. Karena kesuksesan sejati adalah bagaimana Anda bisa mensukseskan member Anda. Anda bisa mensukseskan orang lain. Itu adalah kesuksesan yang sejati. Maka saya pernah marah begitu mereka berbicara bla 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 bla, KYC. Setelah member melakukan KYC, dia tinggalkan begitu saja. Dia taruh di grup. Dia tidak pernah memberikan edukasi sedikit pun. Ini leader sangat kurang ajar buat saya. Ya, kalau Anda mendapatkan leader seperti ini, cukup di Jalap Style dia sebagai leader Anda. Jikalau ada bisnis lagi, jangan mau Anda menjadi membernya leader Anda. Itu saya katakan. Karena tidak fair. Ya. Tidak fair. Orang yang baik adalah orang yang bermanfaat kepada orang lain. Orang yang bermanfaat kepada orang lain. Dan leader itu harus bermanfaat kepada orang lain, tetapi bukan hanya mengambil manisnya saja.
adalah contoh yang tidak baik, ya. Tetapi dia menginginkan ada pundi-pundi di dalamnya, tetapi dia tidak pernah memberikan edukasi yang baik, bahkan untuk menyapa kadang-kadang tidak mau melakukan. Anda tahu, manusia itu bukan robot. Manusia itu memiliki hati dan perasaan. Anda harus bisa merangkul, Anda harus bisa mendapatkan chemistry kepada member Anda. Karena Anda nanti akan menjadi orang yang paling dihormati, orang yang paling disegani, karena Anda telah membuatnya kehidupan yang jauh lebih baik dengan adanya edukasi dari Anda. Ini adalah saya berikan kepada upline, ya. Saya selalu marah apabila ada upline yang tidak ngurusin member. Hanya KYC saja dia mau. Tetapi begitu tanya-tanyalah di grup. Anda harus tahu all member, kenapa saya bentuk Indonesia Bersatu, kenapa saya membuat wadah. Karena begitu banyak orang yang kehilangan upline. Mereka kebingungan, ya. Dari kebingungan itulah hati saya terenyuh. Kemudian sifat sosial saya akhirnya keluar kembali. Dan salah satunya adalah terbentuknya Indonesia Bersatu karena penolakan terhadap teman-teman saya. Maka saya menginginkan semua ini akan saya naungi dan akan saya buatkan wadah atau rumah untuk mereka semua. Itu akibat dari beberapa hal yang saya dapatkan dan saya renungkan. Pada dasarnya bisa dikatakan tidak ada dampak untuk diri saya. Kalau dipikirkan secara materi, ya, untuk apa saya harus berjuang? Untuk apa saya harus mengumpulkan mereka? Padahal mereka bukan member yang menguntungkan saya. Tetapi karena dari sisi sosial dan peduli, maka terbentuklah grup Indonesia Bersatu yang sekarang menjadi rumah kita semua. Di grup Indonesia Bersatu ini adalah rumah kita. Rumah saya, rumah admin, rumah leader, dan rumah all member yang sekarang ada di sini. Maka seyogyanya Anda harus bisa menjaganya. Maka seyogyanya Anda bisa merawatnya. Maka seyogyanya Anda bisa membuat nyaman, senyaman mungkin penduduk atau penghuni yang ada di dalamnya. Ibarat Anda memiliki keluarga di dalam satu rumah Anda. Kalau memang Anda memiliki kasih sayang terhadap mereka, keluarga Anda, saya yakin Anda tidak akan semena-mena terhadap keluarga yang ada di dalam rumah Anda. Ini perlu difahami, ya. Jadi harus bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan bertanggung jawab kepada orang lain yang ada di dalam naungan Anda. Kemudian yang terakhir adalah sukses datang kepada mereka yang mengejar tujuan tunggal. Jadi begini, kalau Anda memiliki bisnis, ini himbauan ya, himbauan, tapi bukan sebagai ultimatum, tidak, karena ini adalah pilihan. Hidup itu pilihan, kawan, ya, teman, all member. Jadi kalau kita ini sekarang, kita ini sudah menghadapi bisnis yang global, bisnis yang luar biasa, yaitu Jala Style dan EHA. Ini belum sampai kesuksesan di genggaman tangan kita. Kita ini bisa dikatakan belum selesai. Masih tahapan kalau orang bepergian itu belum sampai tujuan. Masih di dalam perjalanan. Anda jangan sekali-kali, ya, menengok ke kanan, menengok ke kiri, atau Anda membuat suatu bisnis, Anda mendua, maka Anda tidak akan fokus lagi pada tujuan tunggal. Jadi kesuksesan itu adalah fokus. Maka saya katakan, pakailah
dia supaya Anda tidak melirik ke kanan, ke kiri, tapi Anda fokus ke depan. Ingat, kalau bisnis ini nanti sudah goal, sudah sukses, Anda sudah memiliki income yang begitu banyak, maka Anda boleh selingkuh. Karena jangan sampai Anda menaruh telur di dalam satu keranjang saja. Oke? Kenapa saya katakan begitu? Sebab kalau misalnya kita menaruh telur dalam satu keranjang, apabila Anda terjatuh, maka bisa saja telur ini akan pecah semua. Tetapi bagaimana kalau Anda memiliki bisnis yang lain? Kalau ini sudah sukses, silakan. Tapi ingat pesan saya, ya. Kadang-kadang orang ini gairahnya itu memang luar biasa kalau sudah memiliki potensi keuangan. Ya, keuangan ini kalau memang sudah di dalam tangan itu, apapun bisa kita lakukan. Bisnis ABCD, Anda tergiur, Anda tidak lagi berpikir rasional, Anda lakukan. Anda yang begitu capek kerja, kemudian Anda keluarkan lagi bos. Ya, Anda tidak memahami dengan baik, Anda lakukan. Nah, ini bisa dikatakan Anda akan terjerumus untuk kesekian kali. Maka himbauan saya, sebelum terjadi kesuksesan, janganlah Anda tengok kanan kiri, tapi Anda fokus pada tujuan. Seandainya sudah nanti terjadi, Anda harus berpikir yang rasional. Ya, berapa umur Anda? Berapa income yang Anda dapatkan di Jalapstyle? Apa yang cocok bisnis untuk Anda? Ingat, BO banyak sekali penipuan. Jangan sekali-kali Anda tergiur dengan BO yang ada. Maka di sini harus cerdas. Anda harus cerdas untuk menentukan pilihan. Contoh, kalau Anda memiliki uang, mungkin Anda bisa membuat kontrakan. Ya, yang mana kita mencari tempat yang dekat kampus. Ya. Jadi karena bisnis properti ini tidak pernah mati, dan kemudian nilai jualnya setiap tahun itu juga akan meningkat. Itu mungkin bisa Anda perhitungkan. Aset bergerak nantinya, ya. Jangan pernah berbisnis sesuatu yang Anda tidak pahami dengan betul. Ini yang saya tekankan kepada Anda, ya. Jadi supaya Anda bisa sukses, maka kita harus bisa mengejar tujuan tunggal. Jadi tujuan kita adalah supaya kita tidak terlalu banyak membuang uang. Anda boleh deposit, ya. Anda boleh simpan, kata Mr. Ruslan kemarin. Anda boleh simpan untuk waktu tua. Maka saya katakan juga, mungkin Jalapstyle adalah cinta terakhir saya. Setelah itu, mungkin saya akan bermain di deposit. Kemudian tadi yang saya terangkan seperti itu, yang sesuai dengan passion saya. Jadi saya tidak akan bermain BO lagi, insya Allah, ya. Jadi teman-teman, jangan lagi share saya dengan bisnis BO yang lain, ya. Karena Bunda ini sudah parubaya, dan insya Allah Jalapstyle adalah pelabuhan cinta yang terakhir untuk di masa tua saya. Makanya saya membeli paket EDV begitu besar, karena harapan saya seandainya paket EDV tidak maksimal, saya masih memiliki cryptocurrency dan saya masih memiliki future share untuk jangka panjang saya. Admin? Siap, Bunda. Sudahkah? Ya, belum hadir, Bunda. Tapi saya lihat di bawah ada Pak Saif. Baik, teman-teman, di sini adalah mungkin nanti akan dikupas newsletter oleh Bang Teddy.
kalau narasumber ini memang belum datang, tetapi memang tadi sudah izin di dalam perjalanan, semoga saja bisa mendapatkan waktu yang tepat untuk bisa sampai di rumah dan bisa hadir ke dalam OSI. Tentunya memang ini adalah sebagai kejutan, maka saya tidak posting atas nama beliau. Ya, jadi teman-teman, sampai di sini mungkin edukasi yang saya berikan kepada all member. Tentunya kalau memang ini ada kebaikannya, silakan diambil. Tetapi jikalau tidak ada kebaikannya, Anda boleh buang. Karena semua ini adalah saya berikan atau saya tujukan untuk diri saya sebagai motivasi untuk diri saya, dan selebihnya adalah motivasi untuk all member yang ada di Indonesia Bersatu. Thank you, sukses selalu. Pak Teddy, silakan untuk bisa ditambahkan untuk newsletter. Ya, siap Bunda, terima kasih. Ya, untuk teman-teman, demikian apa yang disampaikan oleh Bunda Lulu, semoga bisa menjadi pegangan dan kekuatan buat kita semua dari edukasi dan motivasi yang diberikan oleh owner kita, dari owner Indonesia Bersatu. Ada satu catatan kecil dari saya, dari apa yang disampaikan oleh owner kita, yaitu bertanggung jawablah buat diri kita sendiri dan buat orang-orang yang kita kasihi yang ada di bawah naungan kita. Peace.